Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ini aku lagi mandiin burung ya, sambil menikmati sore. Kopinya tapi di sana. Dan rokokku juga di sana. Nanti saya ambil ya. Iyalah teman-teman, inilah hal yang sesuatu yang sederhana tapi ini bikin saya senang. Ya, selain burung itu nampil di lapangan, dia juara, ya sewaktu ngerawat burung itu juga bikin saya senang. Apalagi mandi, milin kroto itu hal yang mungkin tidak semua orang bisa nikmati itu ya. Tetapi saya bisa nikmati momen-momen itu. Kok enak bener om, gitu aja udah senang. Nah yang namanya bahagia itu kan kita yang ciptakan tuh. Ya momen-momen kecil seperti itu juga bisa kita nikmati dan kita juga bisa bahagia. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari siapa ini? Oke. Dari Goyo Zakata JI 8376. Ini kalau nama akun itu memang ribet ya bacanya ya. Goyo Zakata JI 6376. Assalamualaikum Om Sanda. Izin tanya, MB saya sedang dokor kira-kira 4 cm. Nah sekarang mulai saya kasih EF jangkrik agak banyak dan kroto, tapi sebagian bulu kepala, punggung dan saya belum jatuh. Apakah aman? Makasih atas perhatiannya Om. Oke, terima kasih ya. Jadi gini, saya itu memberikan satu contoh ya. Sebenarnya asal kalian itu mau simak setiap apapun yang saya bahas. Toh saya ini kan dalam membahas sesuatu khususnya untuk murai batu ya, saya nggak membahas yang lain. Itu sebenarnya tuntas teman-teman ya, sebenarnya tuntas. Dari segi yang kecil, sedetail-detailnya itu saya tuntas. Cuman kan saya tidak buatkan video, hanya satu video gitu ya, terus tuntas untuk membahas. Contohnya ya seperti mana burung yang lagi mabung seperti ini. Kalau kamu sering lihat apa yang saya contohkan, saya upload di dalam YouTube. Soal mabung ini kan fasenya ada 4. Ngurak, rebung, ngurak, ambrol, rebung, dokor. Kan begitu ya. Atau kamu bisa lihat di momen seberapa banyak bulunya jatuh. Ya. Itu kan sebenarnya 2 contoh. Ya, satu contoh ini tadi nggak bisa kamu atau nggak pas dengan burungmu, kamu bisa pakai contoh lain. Itulah saya dalam menerangkan sesuatu agar supaya apa? Ya untuk orang-orang yang malas belajar pasti ini dianggap ribet gitu ya. Wong kamu mendengarkan saya berceramah akhirnya. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang dia pengen belajar, ya insya Allah dia akan lebih paham nantinya ketimbang orang-orang yang membahas dengan singkat gitu. Oke teman-teman, kita ini sekarang dimana kebanyakan burung yang kita rawat adalah burung-burung dari ternakan. Iya enggak? Ya. Oke, cocok ya. Rata-rata burung hasil breeding. Kalau dulu itu kita ini banyak-banyak pemain tuh ya burung yang dirawat adalah burung dari hasil hutan. Siklus tahunan untuk mabung ini kan siklusnya tahunan sebenarnya ya. Jatah dia untuk ganti bulu, itu hak dia. Kalau burung di alam, ya burung-burung dari alam yang istilah orang sekarang bilang itu dapatnya dari muda hutan. Ya tentu saja ini apa sifat-sifat alam itu masih dia dapat, masih dia punya gitu ya. Contohnya saat momen mabung. Kalau di alam nih teman-teman, nggak mungkin lah burung itu akan menanggalkan sayapnya brol gitu, nggak mungkin. Ya nanti yang ngasih makan siapa? Tentu saja dia akan kesulitan untuk cari makan. Nggak ada sayap sekali itu
berbahaya. Ya, kalau nggak ada ekor sama sekali, itu masih dia bisa cari makan. Cocok ya? Paham kan ya? Nah, jadi ini kalau siklus di alam tuh teman-teman, burung itu dia itu mulainya dari kepala. Nanti ke bulu-bulu besar yang ada di dada dan di sayap sebagian, nanti terus ekor itu ditanggalkan. Biasanya kalau ekor itu hampir barengan, ya hampir barengan dia itu. Nggak lama jaraknya. Karena nggak punya ekor itu nggak masalah, tapi kalau tidak punya bulu sayap yang lengkap itu jadi masalah nantinya. Itu sifat alam. Ya, jadi burung-burung yang dipelihara dari hasil hutan ini biasanya mabungnya begitu. Tidak menutup kemungkinan sama dengan burung ya yang hasil ternakan. Tetapi kalaupun burung hasil ternakan itu sedikit berbeda atau pengurangan sifat alam ini, ya itu masih dikatakan wajar, wong burung hasil ternakan. Maka dalam saya memberikan contoh-contoh itu ada banyak contoh supaya kamu akhirnya ada perbandingan gitu loh ya. Sekarang gini aja, bulu burung di kepala belum banyak yang belum jatuh, dada belum jatuh, terus di sayap juga begitu, terus ekor tapi udah mulai numbuh. Nah ini gimana? Kalau di alam ekor sudah menumbuh itu rata-rata ya, rata-rata kalau burung di alam itu sudah masuk ke 80-90% dia sudah mau mentok mabung, udah mau mentok bulu itu, udah selesai itu, tinggal nunggu ekornya mentok. Ini kalau di burungmu, pertanyaan di burungmu, itu gimana? Maka saya bilang untuk melihat lebih mudahnya apa? Persentase saja. Total bulu yang dia miliki, apakah itu sudah dijatuhkan? Anggap aja sudah 60%, apakah 70%, apa 80%. Kalau masih 40% yang dijatuhkan, sedangkan yang bulu yang tua itu masih ada di, yang belum jatuh gitu ya. Ya artinya belum waktunya dong kamu ngasih nutrisi yang banyak untuk burungmu. Gampangnya seperti itu. Ya kan? Teman-teman, di saat saya membahas burung mabung, awal dia jatuh bulu, kamu nggak usah kasih EF untuk momen dimana ngurak dan ambrol. Alasannya ada untuk burung-burung yang dirasa dia viktornya tinggi, burung yang berkarakter temperamen, yang dia punya birahi saja, dia itu pengennya tarung terus. Kalau burung ini tetap kita berikan EF, maka dia akan tetap ada birahi, dan burung itu kalau nggak tenang di tempatmu, pasti akan sulit untuk menjatuhkan bulu. Karena dia menghambat, ini hal yang menghambat, ya kan? Bicara makhluk hidup tentu saja kita juga bicara tentang hormon dan sebagainya kan begitu ya. Tapi mudahnya begitu teman-teman, di saat burungmu berkarakter, kamu tetap kasih EF, dan kamu merasa bahwa burungmu itu tadi kok nggak jatuh-jatuh bulunya, kok lambat jatuh bulunya, maka nggak usah dikasih EF. Tapi satu sisi nih, di saat kamu punya burung, saya nggak ngomong juara atau nggak juara, burung stabil juara atau tidak juara, ini lebih ke karakter ya. Di saat burungmu itu dia jatuh bulu, dengan tetap memberikan EF, kok burungmu tetap bisa normal jatuhkan bulu, ya sudah kamu nggak usah repot untuk pusing-pusing apakah ini dikasih EF atau tidak. Artinya di sini saya memberikan contoh, ada burung yang kita nolkan EF, ada burung yang kita tetap kasih EF. Masih banyak lagi yang lain, contoh burung yang nggak bisa jatuhkan bulu itu, sulit jatuhkan bulu. Ya, dia sudah yang bisa sulit dia jatuh bulu, atau dia sudah waktunya ganti bulu biar mempercepat untuk dia untuk cepat mabung. Saya juga kan ngasihkan contoh, ada beberapa cara. Cara yang pertama, naik turunkan settingan. Kenapa seperti itu? Sejatinya burung yang sudah mendekati waktunya dia mabung itu sebenarnya kondisinya tidak prima. Di saat kita paksakan untuk kita jor EF, ya diharapkan burungnya kondisinya prima. Enggak sebenarnya teman-teman. Cuman kan dengan adanya naik EF ini kan protein nih, dia pasti akan merasa apa? Suhu tubuh dia meningkat, sistem metabolis berjalan dengan cepat, ya.
coba kamu paksa untuk di lapangan, ya karena dia memang sejatinya tidak mempunyai kondisi yang prima, maka dia akan ngoyo, dan di situ ada nanti yang namanya sifat stres, di mana burungmu tidak bisa mengimbangi permainan ya dari musuh-musuhnya. Kita naikkan jijor terus nanti kita turunkan dengan 0 settingan. Itu nanti burung juga sulit untuk beradaptasi, maka burungmu juga akan stres, dan itu akan memproduksi hormon molting yang merangsang burungmu untuk jatuhkan bulu. Itu ada lagi contoh lain. Om nggak usah kasih banyak-banyak contohnya, nanti saya pusing. Ya nggak apa-apa, terserah kamu. Orang ini kan nggak dianggap saya sama. Dan saya tidak memberikan contoh hanya untuk satu orang. Masih banyak orang itu yang ingin menggali sejauh mana ilmu tentang murai batu itu, ya kan? Wong saya ini fokusnya di murai batu saja. Oke? Ada contoh lain, upaya lain. Contohnya diberikan semprotan air leri. Air leri itu apa, Om? Cucian pususan beras atau cucian beras itu loh. Loh, alasannya kenapa? Ya, sebagian orang meyakini bahwa di setiap burung masuk fase mabung, maka di saat diberikan leri dia akan cepat untuk jatuhkan bulu. Alasannya apa? Saya kasih keterangan. Jadi leri itu atau pususan beras atau bekas air cucian beras, itu kan beras ini sifatnya kering. Paham nggak? Sifatnya kering. Di saat kamu kasih air leri itu tadi, itu juga akan menempel di bulu. Bulunya akan nampak kayak kumel, ya. Burung pasti akan risih, sewaktu dididih sulit. Apalagi untuk burung-burung yang bulunya itu sudah sebenarnya udah apkir, sudah waktunya dia ganti bulu tua. Itu tambah ngempel-ngempel itu nanti. Burungnya stres, dia pasti akan jatuhkan bulu. Ada lagi tuh yang ngasih daun pandan, ya. Kenapa di daun pandan? Apa fungsinya? Kalau kita lepkan daun pandan, apakah ini untuk membuat burung mabung? Enggak sebenarnya. Ya, tetapi alasan lainnya apa? Daun pandan ini sesuatu yang segar. Di saat kita kasih ke dalam sangkar yang kita kerodong, maka di situ ada sifat penguraian. Di saat sifat penguraian ini tadi ada pembusukan. Dan satu lagi, daun pandan itu baunya menyengat. Kalau untuk kita, bubur pandan, bolu pandan, dan berbau-bau pandan itu enak untuk manusia. Tapi belum tentu untuk burung. Bau yang menyengat, bau yang asing, ini dianggap sesuatu yang aneh. Dan dia juga menimbulkan kelembapan karena di situ ada Ada sifat penguraian. Jelas ada kelembapan tuh nanti. Maka itu juga akan merangsang burung itu untuk mabung karena dia stres. Paham kan ya? Dan masih banyak lah. Saya ini bikin video hampir 3.000 video. Kalau nggak banyak, nggak mungkin banyak bikin video. Sekarang kembali lagi ke burungmu. Gini saja, biar kamu tidak dilema. Yang paling mudah lagi, lihatlah di burungmu. Soal dari awal burungmu itu mabungnya dari mana? Ya, kalau di sini tadi mungkin kemungkinan besar burungmu itu menanggalkan ekornya dulu, ya enggak? Oke, ya kan? Tapi tidak dibarengi, oke lah, menanggalkan ekor dulu enggak apa-apa. Tapi proses dari jatuhnya bulu yang lain itu tidak lama. Tidak terus seminggu baru jatuh lagi, seminggu lagi jatuh lagi, kelamaan. Sedikit saya selipkan untuk promosi saja. Kalau dirasa lama, biar kamu nggak pusing, kamu bisa bantu kasih Total Ngurak. Satu suplemen yang memang diperuntukkan untuk burung yang masuk masa mabung. Fungsinya apa? Mempercepat proses jatuhnya bulu, juga mempercepat tumbuhnya bulu, dan bulu yang ditumbuhkan itu bernutrisi, ya, ternutrisi bulunya sehingga bulu-bulunya tebal, normal, panjang dan sebagainya. Selain itu juga burungmu itu kondisinya bagus. Artinya saat kamu nanti mau setting lagi itu akan lebih cepat karena kondisinya bagus. Gitu ya. Oke. Jadi gini Om, untuk burungmu ini tadi ya, memang dia tanggalkan ekornya dulu. Tapi yang lain bagaimana? Oke, nggak apa-apa nih, burungmu tanggal ekor dulu. Nggak harus seperti mana burung yang di alam, dimulai dari mata dulu, di kepala, dada dan sebagainya.
nggak apa-apa. Dan teman-teman juga kalau memang kasus burungnya juga tidak diawali dari kepala dulu, nggak apa-apa, nggak usah pusing, ya. Toh juga yaitu tadi alasannya, burung sekarang yang kita pelihara adalah burung-burung yang hasil ternakan. Kemungkinan besar untuk sifat alaminya sedikit berubah itu masih normal. Dan itu ketemu logikanya, kan begitu ya. Nah sekarang yang mudah, lihat saja di burungmu, amati, perkirakan berapa persentase dari bulu yang dia punya itu sudah dia jatuhkan. Kalau dirasa masih awal-awal 20%, 40%, sebaiknya nggak usah ditambah nutrisi dulu. Tapi kalau sudah masuk ke, anggap aja di atas 70%, ya kan? Lebih dari separuh nih, 70% nih, 80% kemungkinan, nah itu juga boleh. Maka bisa jadi patokan juga di saat kalau burung diawali dari jatuhnya bulu di bulu kecil-kecil dulu, seperti mana di bulu di alam nih. Ini orang kuno nih yang bilang seperti ini. Orang yang udah lawas, yang main burung itu bukan saat ini dia dapat burung-burung dari ternakan, tetapi dia dari setiap eranya, dari masa ke masa dia tahu. Akhirnya dia paham dan bisa menyikapi dari setiap kasus-kasus di burungnya. Jadi kalau burung dulu itu memang begitu. Alasannya udah tahu tadi kan, saya jelaskan tadi. Sekarang kalau burung kita ini tadi seperti ini, nggak apa-apa wes, awalnya dari mana. Tapi lihatlah persentasenya. Di saat dirasa kamu perlu setut untuk menambahkan nutrisi, di mana burung itu sudah menanggalkan bulunya, paling tidak lah ya, di atas 70%. Gitu. Gimana? Banyak ya? Saya banyak bicara untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-temanku paham dan lebih mengerti lah ya. Saya memberikan banyak contoh itu supaya teman-teman ada perbandingan, ada mana yang cara yang kamu bisa coba gitu ya, dari mungkin setiap settingan burung yang pernah saya bahas ya, terus wawasan tentang burung ya, soalnya seperti mana ilmu pengetahuan tentang mabung ini tadi, kamu udah banyak ilmu ini tadi kan, soal bagaimana untuk mempercepat proses mabung dan sebagainya. Oke lah, gitu aja. Ini sudah waktunya masuk sangkar ya, dia kedinginan nanti. Kasihan kalau terlalu lama, ini juga udah sore. Nanti dia kalau dididih nggak maksimal, jadi ekornya nampak kayak pecah-pecah. Dah, gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.